Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan nikmatnya, lebih-lebih berupa nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan sampai saat ini. Maka kita perlu dan sangat wajib untuk mensyukuri segala nikmat itu dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat-umatnya yang ittiba di atas sunnah-sunnahnya, istiqomah mencontoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, mengharap ridha dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan di masa lampau. Namun ada golongan yang tidak diampuni dosanya setelah keluar Ramadan, dan itu menjadi salah satu doa dari malaikat Jibril, yang mana doa tersebut diamini oleh Rasulullah SAW. Dan orang itu ketika keluar dari Ramadan, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersusah payah dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Manakala tidak ada keimanan dalam diri kita, maka sungguh pasti Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Namun atas pertolongan Allah, karena keimanan yang kita miliki, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa itu di bulan Ramadan ini. Tentunya orang-orang yang tidak memiliki iman akan berat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Dan kenyataannya dapat kita lihat di sepanjang jalan, di pasar-pasar, banyak orang yang mereka dengan mudahnya meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Manakala ditanya agamanya apa, dia menjawab Islam. Manakala dicek KTP-nya, tentunya dia juga mungkin bisa menjawab Islam apabila tertera di situ agama Islam. Dan apabila ketika ditanya ingin masuk surga atau ingin masuk neraka, tentunya dia juga akan mengatakan bahwa beliau atau dia itu ingin masuk surga. Namun perilakunya sungguh berbeda dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Sungguh berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dia dengan entengnya meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuasa di bulan Ramadan, meninggalkan sholat, bahkan sholat pun sering dia tinggalkan di luar bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang mengaku dengan entengnya mengatakan, saya hanya sholat seminggu sekali, saya hanya sholat setahun 2 kali. Bahkan terang-terangan mengaku sholat hanya Jumat, itu pun mencari Jumat berkah yang trending pada saat ini. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa pentingnya keimanan bagi kita. Pentingnya iman itu supaya kita dapat selamat dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Golongan yang kedua,
adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan semua perintah Allah di bulan Ramadan, menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran juga dia baca di bulan Ramadan, namun dia menjadi golongan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu golongan yang tidak ihtisaban, tidak mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap ridho dari Allah. Artinya amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan ini, dia lakukan adalah niatnya tidak semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzakat, dia infak, dia sedekah, hanya ingin dia dilihat sebagai orang yang dermawan. Dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, namun ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya mungkin karena ingin dilihat sebagai seorang yang solih, hamba yang taat. Padahal itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Maka dari itu kita perlu memperbaharui niat kita, supaya kita betul-betul ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita perlu memperbaharui keimanan kita setiap hari. Kita perlu memperbaharui ketakwaan kita setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya betul-betul kita digolongkan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diberikan kekuatan untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah itu tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya kita juga tidak bisa untuk menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari Ramadan yang tersisa separuh ini, marilah kita memperbaharui niat kita. Barangkali ibadah-ibadah yang kemarin kita masih dibumbui dengan niat-niat yang kurang baik, dibumbui dengan niat-niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sisa Ramadan ini mari kita perbaharui niat kita, supaya betul-betul ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mempunyai nilai di hadapan Allah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ketika nanti kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul akhir nanti. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tips, ada 3 amalan yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tentunya kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Kita hindari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala di bulan Ramadan. Puasa masih marah-marah, puasa masih sering ghibah, puasa masih punya dendam, itu perlu kita hilangkan, supaya puasa kita betul-betul mendapat nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sholat tarawih. Mari kita jaga sholat tarawih kita. Sebisa mungkin kita tidak meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Karena seorang yang sholat tarawih tanpa meninggalkan imam sampai sholat witir, maka dia dicatat sebagaimana sholat semalam suntuk. Tentunya kita juga tidak kuat dalam sholat semalam suntuk dari isya sampai subuh. Namun orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan tidak meninggalkan imam sampai akhir, maka dia dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Tentunya sangat rugi apabila kita meninggalkan sholat tarawih tanpa ada udzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah atau dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan akan dikalikan 10 semisalnya. La aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walam harfun, lam itu satu huruf, dan wamim harfun, dan mim itu satu huruf. Tentunya ketika kita membaca satu juz, satu rukuk ataupun beberapa ayat dalam Al-Quran, ada banyak huruf yang kita baca, dan itu akan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya akan dikalikan lagi
sesuai dengan Allah yang kehendaki ketika itu dibaca di bulan Ramadan. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan ibrah bagi kita semua, dapat diambil hikmahnya oleh pemirsa semua, bermanfaat bagi saya dan juga bagi pemirsa kajianmu semuanya. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah kata tentu dari kami, dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada pemirsa kajianmu semuanya. Saya akhiri, wabillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.